Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya, lancar juga rezekinya, amin. Ini kita membahas tentang Pak Sunarko, salah satu orang yang memang vokal dalam menyuarakan upaya pemakzulan Mas Gibran. Beliau ini kontroversial karena memang statement-statementnya itu dinilai tidak elok. Itu bisa kita lihat dari berbagai sosial media. Dan sekarang Pak Sunarko ini ikut dalam circle orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Jadi satu paket tuh, Pak Sunarko bersama dengan Roy Suryo CS. Karena perkataannya yang memang kontroversial, dinilai tidak elok, maka respon-respon tentu saja berdatangan. Dari mulai Pak Sylvester, kemudian saya lihat ada Fritz Alorboy, kemudian analis politik yang lain. Nah, di sini kita akan melihat beberapa respon ya, yang memang salah satunya itu dari mantan pasukan khusus yang memang juniornya Pak Sunarko. Jadi mantan pasukan khusus ini memberikan tanggapan yang serius menurut saya ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Sunarko. Kemudian ada yang menarik, dari Pak Jokowi juga ada. Beliau menganalisis motif dibalik upaya pemakzulan Gibran, kemudian isu ijazah. Statement Pak Jokowi tentunya patut diperhitungkan sekali ya teman-teman, karena beliau adalah presiden ke-7 yang dimana beliau disebut-sebut maestro politik teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Mending juga dipimpin oleh monyet. Monyet bisa kita atur. Nafsu jabatannya seberapa sih? Sebesar mulutnya doang. Mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Mungkin teman-teman sudah mendengar sekarang terjadi kisru di media sosial. Ini mohon maaf, saya latar belakangnya saya mantan prajurit pasukan khusus. Kami juga sangat prihatin yang terjadi sekarang itu kepada senior kami, yaitu Bapak Maijen Sunarko, yang berkomentar di media sosial. Menurut kami ini hal yang sangat menyedihkan buat kami dan kami sangat prihatin sebagai juniornya. Kami berharap ke depan orang tua kami atau senior kami yang berdiplomasi atau berbicara di publik, mohon bahwa beliau agar menjaga perkataannya, karena kami adalah simpatisan Bapak Presiden. Kami mendengar semua itu, bahwa beliau dengan berkata hal-hal negatif yang terjadi di media sosial kepada Bapak Presiden, kepada Pak Luhut. Artinya hal ini kami sebagai mantan juga anak buahnya Pak Sunarko sangat prihatin mendengar kata-kata beliau. Komando itu bukan seperti itu, berkata hal-hal negatif. Komando itu punya jiwa korsa. Jadi artinya kami sebagai mantan anak buahnya beliau sangat prihatin dengan kata-kata yang sudah terlontarkan oleh Maijen Purnawirawan Sunarko. Oleh karena itu saya berharap kami sebagai Ketua Elang 3 Hambalang Provinsi Banten, ya ke depan marilah kita dengan kata-kata yang bijak berdiplomasi atau berkata-kata di media sosial. Itu aja dari kami. Terima kasih. Semoga Bapak Sunarko mendengar ini apa yang terjadi. Kami sekali lagi sebagai mantan anak buahnya beliau sangat prihatin dengan kata-kata seperti itu. Artinya marilah kita bangun jiwa korsa yang benar dengan berkata-kata yang sehat, supaya jangan memberikan suatu kegaduhan bagi negara ini. Sekali lagi kami sangat prihatin bagi prajurit-prajurit yang bekas dipimpin oleh beliau. Jadi artinya marilah berikan kepercayaan kepada pemerintah agar supaya pemerintah ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, jadi memang meng-highlight kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Sunarko, teman-teman ya. Dalam artian lisan-lisan yang sudah dilontarkan, yang sudah
tersebar di berbagai media sosial. Sampai sekarang upaya pemajulan Mas Gibran itu terus digaungkan oleh orang-orang yang memang kontra terhadap Mas Gibran. Mereka seakan-akan lupa bahwa Pak Prabowo sendiri yang memilih Mas Gibran. Di dalam pidatonya Pak Prabowo mengatakan, saya yang pilih, saya yang minta. Itu dikatakan dengan tegas, teman-teman. Bahkan hadirnya Mas Gibran ketika mencalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, itu sangat berpengaruh besar terhadap suara Pak Prabowo, teman-teman. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang mendiskreditkan ya Pak. Buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk Gibran? Itu jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan biasa. Artinya satu paket ya, isu ijazah kemudian upaya pemajulan Mas Gibran. Karena memang ya orang-orangnya itu seperti yang kita lihat, Roy Suryo CS, kemudian ada Pak Sunarko di sana melakukan konferensi pers, bahkan bareng itu ada Roy Suryo di sana. Artinya memang tujuannya sama, yang dimana perasaan politik Pak Jokowi itu mengatakan ada agenda besar di balik isu ijazah dan upaya pemakzulan. Ini Pak Jokowi loh yang ngomongnya, teman-teman. Ayahanda dan pihak-pihak yang mencoba untuk memakzulkan Mas Gibran ini kan cenderung dipaksakan Bang semuanya. Sampai hari ini tidak ada bukti nyata, bukti yang konkret terkait dengan asumsi-asumsi atau fitnah-fitnah mereka itu Bang. Gibranku ini tidak hanya terbatas atau semata-mata mendukung sosok Mas Gibrannya saja. Tapi kita mendukung spiritnya Bang. Kalau dikatakan tidak pantas duduk karena kamu seperti ini, emang udah terbukti? Kan belum ada buktinya sama sekali Bang. Kalau dikatakan hari ini kinerja Mas Wapres kurang, Mas Wapres kan kalau kita lihat undang-undang adalah bahasanya jelas kok, pembantu utama presiden. Artinya apa? Namanya pembantu utama presiden, kewenangannya terbatas Bang. Ada sisi anak muda yang sangat kekinian lah Bang, yang ngerasa bahwa idealisme itu harus tetap dipertahankan apapun kondisinya. Apa hak kalian juga untuk memakzulkan Gibran yang dipilih oleh mayoritas rakyat kita? Sedangkan Mas Gibran ini tidak pernah melakukan kesalahan apapun, melanggar konstitusi. Terus kalian juga mengatakan Mas Gibran itu ketangkap narkoba, fufu-fafa, ya kan, bilang dia blow on, ya kan, terus bilang Pak Jokowi ini PKI, anak gerwani, gitu loh. Kalian seenaknya aja. Saya udah bilang, mereka ini kan nggak tahu Pak Jokowi bagaimana, nggak pernah ketemu, nggak tahu keseharian Pak Jokowi. Ya. Jadi apa yang mereka katakan itu bohong besar. Saya juga selalu bertanya-tanya kenapa mereka yang ingin memakzulkan Mas Gibran selalu membawa nama-nama rakyat. Padahal ketika saya lihat di kegiatan Mas Gibran, kesehariannya sebagai wakil presiden, nilai sendiri, ini dia teman-teman. Bagaimana masyarakat menyambut Mas Gibran dengan antusiasnya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Seperti inilah sambutan dari masyarakat terhadap kedatangan Mas Gibran. Nah, kan fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Yang ingin memakzulkan ya itu sudah banyak yang ngomong bahwa mereka itu
ya belum bisa move on teman-teman terhadap kekalahan jagoannya dulu ketika di Pilpres teman-teman. Ketika kita lihat bagaimana hasilnya itu 58%. Jauh dibandingkan dengan paslon-paslon yang lain. Ada beberapa proses yang dilalui sampai ke MK ya. Sah teman-teman. Sah sebagai wakil presiden Mas Gibran dan Pak Prabowo sebagai presidennya. Jadi mau apa lagi gitu kan teman-teman. Nah saya kira informasinya dicukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.